semua bahwa bukanlah tempatnya di PSMS ini cari makan. Oke. Di PSMS ini Oke, halo rekan-rekan Sekambal 2 TV yang hijau kali yang mungkin pengen tahu apa perkembangan PSMS Medan. Ya, saat ini bersama dengan Pak King, kebetulan jumpa di Kebun Bunga nih. Pak King, ini gimana nih kok kayaknya agak kotor juga. Kurang. Gimana nih Pak King, kok bisa walaupun gak ada TC di sini kok agak jorok gimana? baik, terima kasih. Artinya walaupun nggak ada TC, tentu Kebun Bunga ini tempat TC PSMS ini harus kita rawat. Ya, Jadi untuk merawat ini kan tentu perlu biaya. betul Pak. Jadi ya upaya semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan demi PSMS ini kita kerjakan. Jadi yang senantiasa yang sering datang kemari ini saya dengan Pak Mulyadi. Ya, Jadi terutama sekretariat kita, karena saya sebagai sekretaris umum, sekretariat kita harus berjalan. betul. Kemudian tempat TC kita ini harus kita benahi. Tengoklah ini kan begitu runyamnya situasi TC ini yang sudah ditinggal pemain lebih kurang sejak bulan Oktober yang lalu sampai dengan Januari ini, tentu harus ada nanti perbaikan-perbaikan. Ya Pak. Jadi saya acap kali kemari karena melihat sering terjadi di belakang ini korsleting listrik. Jadi di atas dari situ nampak. Yang dari sini aja, enggak. Ya, naikkan ke atas lagi. Itu nampak sebelah sini nih, coba lihat ini. Lagi ke kiri nih. Kiri. Kelihatan Pak. Itu nampak yang di belakang itu Iya. sering terjadi korslet. Jadi kita harus menjaga itu karena listriknya ini kan juga harus ini benar-benar diperbaiki. Kemarin itu kan satu tempat AC yang di situ kan rusak, meledak. Iya, nampak. Nah, jadi ampak AC itu nggak ada lagi. Jadi inilah upaya-upaya yang kita kerjakan bahwa sesungguhnya PSMS ini yang punya nama besar, walaupun kita gagal kemarin di naik ke Liga 1, tentu ke depan harus lebih dini untuk persiapan tim. Jadi Pak, jadi intinya ke depan ini gimana langkah-langkah kita nih Pak untuk bersih segala macam ini kan baju-baju. Ya, artinya saya akan panggil tukang bersih, nanti kita pel, kasih bersih dan dicat lagi. Oke. Dicat, semua kita bersihkan karena jangan sampai nanti tiba-tiba datang Pak Edi atau pejabat mensidak lah istilahnya. Tempat TC pemain kok begini kotor, ya kita yang malu kan. Malu. Karena kan sekali lagi kita sampaikan bahwa inilah sumbangsi kita karena kita ini kan tidak digaji. Kita ini bekerja murni untuk demi PSMS. Jadi kita jaga dan kita rawat Kebun Bunga ini. Jadi mungkin ada suara-suara sumbang yang menyatakan, alah Pak King itu ular misalnya, atau Pak King itu benalu. Ya kan, bahwa kita ini di PSMS tidak digaji. Jadi kita yang mengeluarkan uang, kemudian kita mau membina PSMS ini. Jadi untuk ke depan kita sudah menyiapkan laporan, ini laporan tim Liga 2. Kemudian nanti ini akan disampaikan oleh manajer ke Pak Edi dan Pak Kodrat, dan laporan dari bagian keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran per 31 Desember dan laporan auditor independen. Boleh dibuka dilihat Pak, mau boleh ini. Maaf Pak. Yang mana? Terserah. Ini dia laporan independen. Independennya. Apa dari itu auditor. Kiri Pak. Kemudian ini laporan hasil kerja kita. Jadi ini nanti pertanggungjawabannya ke owner lah Pak ya? Iya, ke Pak Edi dan Pak Kodrat akan kita sampaikan. Dan seterusnya kan ada juga suara-suara yang menyatakan mungkin nanti akan diambil alih Pak Bobi. Iya betul. Itu gimana tuh Pak? Nah, kita akan tentu sangat gembira dan antusias. Artinya nanti ke depan yang pejabat ini, baik Pak Edi, Pak Kodrat dan Pak Bobi, ya duduk sama. Duduk sama, mungkin ikut juga Pak Ijeng atau siapa yang lain, duduk sama membahas tentang PSMS ini ke depan seperti apa. Supaya antar satu kesatuan ini bisa mereka
merumuskan nanti dengan baik. Jadi nggak ada lagi istilah seperti jual beli saham atau apa ya. Sama-sama aja kita bangun PSMS ini kan gitu. Iya. Jadi nggak usah cerita jual ini cerita saham kan gitu. Nah, artinya selama Pak Edi sekarang ini menangani PSMS, ya dia pun sudah berjuang. Betul. Kemarin kan dia sampaikan bahwa sejak Pangdam beliau sama-sama kami sejak tahun 2015, saya tahu persis berapa dana yang sudah dikeluarkannya. Dan bukan saja dana, kemudian juga capeknya beliau karena banyak persoalan yang masalah logo, persoalan internal PSMS, persoalan dualisme, macam-macam persoalan. Kalau udah itu PT PSMS itu sendiri banyak, betul. Ya kan sampai ada 7 PT. Nah ini semua beliau pila dan beliau uruskan sehingga semuanya sekarang sudah jadi bagus. Nah tinggal nasib kita lah belum. Kemarin sudah sampai. Sampai waktu beliau Pangkostrat, sampailah kita ke Liga 1. Sampai kemudian beliau jadi ketua umum karena kesibukan itu juga sehingga PSMS ini sempat tidak terkontrol sehingga kita degradasi kembali ke Liga 2. Nah untuk musim depan kita coba nanti kerjasama dengan teman-teman kita dari mantan PSMS kalau bisa juga dilibatkan supaya nanti mereka bisa menjadi talent scouting untuk memilih pemain-pemain yang ada di Sumatera Utara ini, terutama di Medan. Jadi nanti aset-aset pemain Medan itu bisa untuk ke PSMS. Nah, sekarang ini kan banyak pemain-pemain PSMS atau pemain-pemain anak Medan lah atau anak Sumatera Utara yang main di Pulau Jawa atau main di Liga 1 sana dan Liga 2 dan malah Liga 3. Nah nanti kalau sudah selesai bulan Maret ini Liga 3 tentu mereka kan akan kembali. Mana yang lolos ya masuk ke Liga 2, mana yang nggak lolos artinya ini sudah bisa kita mengadakan seleksi ulang untuk pembentukan tim PSMS musim depan. Nah, mau siapapun dia yang menangani, it's welcome, silakan saja. Karena kita juga tidak mempunyai ambisi khusus. Oh musik Waking lagi, ini lagi kan gitu. Karena kita nothing tulus, artinya kan kita tidak dibayar, tidak digaji. Jadi kok mungkin karena ada yang cemburu, mungkin karena ada yang merasa sirik dan iri sehingga seperti itu siapapun yang mau duduk di kepengurusan PSMS ini it's welcome, silakan, nggak ada masalah. Iya kan artinya demi kemajuan PSMS ke depan. Jadi nggak usah mesti begini macam Pak Mulyadi sekarang kan kita yang paling gampang adalah orang selalu menyalahkan. Betul. Iya kan? Yang paling gampang tuh menyalahkan. Nah sekarang saya tanya Anda yang sering di PSMS ini, kita butuh satu hari 25 kotak air mineral Aqua, baik itu latihan pagi, baik itu latihan sore, baik itu selama TC. Kalikan saja kalau Aqua botol itu 25 kotak kali 40.000, apa enggak 1 juta per hari? Betul. Kalau per bulan sudah berapa? Baru minum ya? Itu baru minum. Nah itu siapa yang mengeluarkan? Nah kalau nggak kita yang mengeluarkan itu untuk itulah sumbangsi kita kepada pemain seperti itu. Jadi kita di sini bukanlah tempatnya di PSMS ini cari makan. Sekali lagi ya, sampaikan ini kepada semua bahwa bukanlah tempatnya di PSMS ini cari makan. Di PSMS ini adalah orang yang setengah gilanya ini. Iya kan, setengah gila, iya kan, atau gilbol istilahnya gila bola. Setengah gila bola yang mau memikirkan PSMS, meluangkan waktu dan mengeluarkan uang. Betul. Nah, karena nggak ada tempat di sini cari makan. Kalau mau cari makan di luar. Di sini kau hobi bola, datang antar uang, kelola. Nah, persoalan nanti yang mengelola siapa itu lain. Nah, jadi ditunjuklah nanti, kemudian di talent scouting, kemudian diseleksi pemain setelah dapat baru menghadap Pak Bobika nanti menunjuk orang silakan si Pak Edi menunjuk orang silakan artinya petinggi-petinggi ini Pak Kodrat semua duduk bersama membahas seperti apa sehingga sponsor ini bisa datang. Betul. Nah sponsor ini mendatangkan sponsor ini kan tentu ada feedbacknya. Saya kasih sponsor, apa yang saya dapat, logo, seperti apa, berapa. Nah ini semua kan harus ada orangnya. Betul. Jadi kalau kita bicara profesional,
Nah, di mana profesional kita? Kan gitu. Nah, sekarang mulai dari urusan A, urusan B, urusan sponsor, urusan kesana, urusan lapangan, semua kita kerjakan sendiri. Iya. Nah, karena nggak ada orang. Kalau kita mau bicara begitu, tentu ditaruhkan orang. Misalnya dia bidang marketing, yang satu bidang operasional, yang satu bidang hukum, yang satu bidang ini, bidang A. Mereka itu karena ini PT harus digaji. Betul. Harus digaji. Betul. Termasuklah di dalamnya nanti media sosial. Betul. Nah, karena media sosial kita terus terang sekarang bias. Nah, artinya semua bisa pakai. Ini sebenarnya media sosial kita kalau betul-betul dikelola dengan baik, ini juga akan mendatangkan uang. Tapi dia satu pintu. Harus betul dia. Ini sekarang kan banyak bias dia kesana kemari, kesana kemari. Nah, inilah yang harus diperbaiki. Iya, Pak. Jadi semua orang-orang ini termasuk nanti di sekretariat, termasuk sekretariat nanti biaya apa namanya itu, telepon, biaya email, biaya selayaknya PT lah ya Pak ya. Semua. Jadi itu biaya-biaya itu tiap bulan harus dikeluarkan. Betul. Nah itu dari mana? Sementara pemasukan kita nggak ada, nol. Kita hanya mengharapkan orang membantu sampai kapan? Jadi kan harapan inilah Pak ya, mungkin anak-anak milenial kan berpikirnya dengan ada tim-tim kayak Rans, kayak Dewa, pengelolaannya kan memang mungkin semuanya ujung-ujungnya profesional seperti yang Bapak sampaikan, digaji semua ya Pak. Harus. Memang seperti itu harusnya digaji. Seperti jadi itu. Manajer pun digaji. Seharusnya. Nah, ini kan nggak Mulyadi kesana kemari kan gitu. Nah harapan Bapak sebenarnya dengan munculnya, kita ya nggak tahu lah perpaduan antara Pak Edi dengan Pak Bobi nanti. Kira-kira Bapak yang inginkan seperti itukah atau seperti ini saja tetap ya mohon maaf Bapak jadi kayak one man show terkadang di Kebun Bunga ini atau gimana kira-kira Pak? Harapan lah mungkin kalau misalnya terjadi kolaborasi antara Pak Edi dengan Pak Bobi. Dia itu sangat bagus. Jangankan Pak Edi, Pak Bobi, ikut Pak Kodrat. Jadi semua yang lain yang terlibat di situ, yang ada di dalam PT itu coba dibenahi sehingga bagaimana Sumatera Utara ini secara khusus dan secara umum, secara khususnya Medan ya sama-sama. Jadi antara Pak Edi, Pak Kodrat dan Pak Bobi ini itulah makanya saya bilang tadi duduk sama. Seharusnya Pak. Dan bukan seharusnya, harus begitu ke depan ini nanti. Jadi sehingga bisa mengatasi permasalahan keuangan PSMS itu sendiri. Sekarang kan apapun ceritanya, mau siapapun dia, intinya bagaimana bisa mendatangkan uang. Betul. Nah, kalau sudah datang uang, yang dibilang Pak Edi tadi, Ronaldo pun sekalian bisa kita beli. Kan gitu, bisa kita. Kalau uangnya ada. Nah, untuk satu musim. Nah, ya inilah Pak, yang musim 2000. Artinya kan begini, yang ideal tuh satu musim itu kita habis misalnya antara 9M, misalnya 9-10M. Itu sebenarnya kalau betul-betul kita mau yang lebih bagus itu sekitar 12M mengarungi Liga 2. Ya, artinya termasuklah nanti di situ biaya-biaya seperti non teknis atau yang lain-lain lah. Ini kan masih belum. Nah, kemudian kalau kita mengarungi untuk Liga 1 sekitar 25M nggak kemana. Nah, jadi ini kan kita bicara budget, tapi harus ada target. Nah, jangan nanti begitu kemarin juga kita naik Liga 1, begitu masuk Liga 1 uangnya nggak ada. Barulah sibuk cari pemain lagi kan gitu. Nah, kalau kita mau betul-betul lihat dari sekarang, kita dari ini sudah mulai bekerja. Ada pemain yang sudah harus dilirik. Pertama itu tadi setelah sudah ada cikal bakal anak-anak Medan dari talent scouting mantan, kemudian sudah dapat semua. Nah ini cikal bakal. Jadi baru pemain-pemain yang lain, baru didatangkan. Siapa? Coach, pelatih yang berkelas. Misalnya anak Medan ada Jaya Artono. Kemudian misalnya yang kemarin sukses dan bisa juga mungkin kita sudah ada komunikasi misalnya Neil Maizar. Nah sekarang lagi yang nggak pegang tim contohnya Jajang Nurjaman atau siapa saja. Kemudian bisa juga pelatih yang kemarin kita pegang siapa namanya itu yang asing yang kemarin liga lalu nggak jadi. Halah aku ingat muka kok jadi lupa lah nama. Yang dari Surabaya. Madura, mungkin Gomez, si Gomez misalnya, banyak yang lain. Artinya itulah dia. Jadi dengan adanya cikal bakal pemain ini,
kemudian inilah stok, ini ya, baru dia melihat aku butuh untuk stopper sipolan. Ya. Aku butuh untuk gelandang sipolan. Ya. Dia sudah mulai meracik membuat kerangka tim. Ya. Kerangka ini dia buat, ini kan tentu kita calling kepada pemain melalui pelatih. Ya. Jadi datanglah pemain pelatih. Udah, kau mau main di PSMS, oke. Segini kontrakmu segini, ini segini, ini begini. Sudah ada deal kan gitu. Itulah bagian siapa itu? Ya.